Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Penghuni Kamar Nomor 7. Perkenalkan, namaku Mira. Aku bungsu dari 4 bersaudara. Aku berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepat di tahun 2011, aku lulus di salah satu SMA di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan pendidikan. Keinginanku hanya satu, yaitu langsung bekerja dan bisa menghasilkan uang, agar tidak membebani kedua orang tuaku lagi. Maklum, aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahku hanya seorang petani, sementara ibuku berjualan sayur mayur di pasar. Namun kedua orang tuaku memaksaku untuk melanjutkan pendidikan. Karena kata mereka, aku harus bisa melebihi mereka berdua, mengubah nasib keluarga jika memiliki gelar tinggi. Karena desakan kedua orang tuaku itu, aku hanya bisa menuruti saja. Awalnya ayah memintaku untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan ayah menginginkan aku berkuliah di sana, karena kakak pertamaku sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi aku biar bisa terpantau karena ikut tinggal di rumah kakakku. Terlebih biaya kuliahku juga akan dibantu oleh kakak pertamaku. Namun aku menolak. Tetap saja aku ada rasa tidak enak. Penolakanku bukan karena ingin hidup bebas. Tapi seandainya kakakku masih lajang, aku pasti menyetujui keinginan ayah. Akhirnya aku meminta agar bisa kuliah di kota Bandung. Karena jaraknya yang tak begitu jauh. Setiap weekend atau libur kuliah tentu aku bisa pulang ke rumah. Dibandingkan jika aku harus kuliah di Yogyakarta. Bisa-bisa aku cuma pulang setahun sekali, seperti kakak pertamaku. Setelah cukup lama menimbang permintaanku, ayah akhirnya mengizinkanku juga. Toh ada sahabatku yang juga akan kuliah di kota kembang itu. Namanya Santi. Dengan begitu ayahku percaya karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluargaku. Singkat cerita, aku dan Santi pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di 2 perguruan tinggi. Satu perguruan tinggi negeri atau PTN dan satunya lagi perguruan tinggi swasta. PTN yang aku pilih sama dengan Santi, sementara untuk PTS-nya berbeda. Santi memilih PTS yang ada di wilayah Taman Sari, sementara aku memilih PTS yang lokasinya berada di Pati Ukur. Kami sendiri tidak ikut jalur mandiri untuk bisa kuliah di PTN, karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarga kami. Awal tiba di kota Bandung, kami berdua memang tak langsung mencari tempat kos. Masalahnya kami masih buta jalan dan daerah di kota Bandung. Kebetulan saat itu Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya yang ada di daerah Sukajadi untuk sementara waktu. Dan bersyukurnya aku waktu itu tantenya Santi mengizinkan aku untuk ikut tinggal juga. Kami tinggal di Tante Dita, panggil saja begitu. Setidaknya hampir 2 minggu sampai kami menemukan kosan putri yang cocok. Kosan putri pilihan kami berada di daerah X. Akhirnya kami memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu. Karena sudah merasa tak enak dan cukup merepotkan Tante Dita. Meskipun saat itu kami masih menunggu jadwal tes tertulis SBMPTN. Tante, Mira ucapkan terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan selama tinggal di sini, kataku saat berpamitan. Ah, enggak. Tante justru seneng. Setidaknya tante ada teman beberapa minggu ini. Ingat ya, kalau sudah mengekos jangan pada nakal, ancam Tante Dita. Neng, nanti kalau ada waktu luang sering-sering main ke sini ya. Tante juga minta tolong, nanti kasih tahu juga lokasi kosan kalian ya. Pintanya kepada Santi. Insya Allah tante, jawab Santi. Setelah berpamitan kami arahkan kaki dan koper
kami keluar rumah. Dari rumah Tante Dita dengan perasaan cukup sedih. Ini dikarenakan kami teringat dengan treatment Tante Dita kepada kami yang begitu luar biasa baiknya. Kalaupun aku sukses nanti, aku pasti tidak akan pernah melupakan jasa Tante Dita kepadaku. Tepat pukul 3 sore kami meluncur ke tempat kosan baru dengan menggunakan taksi. Tiba di Jalan Raya X, kami akhirnya turun. Masalahnya jalan menuju kosan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kami pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke kosan baru kami. Jaraknya tak begitu jauh dari jalan raya, palingan sekitar 80 meteran saja. Untuk sekedar informasi, bangunan kos yang akan kami huni memang terlihat sudah lama atau tua. Namun kami memilih tempat kosan ini karena cocok untuk kami. Selain harganya murah, suasana yang hening serta kebersihannya juga terjaga. "Assalamualaikum," kata Santi sambil mengetuk-ketuk pagar pintu besi bercat hijau dengan gembok yang menggantung di slot kunciannya. "Waalaikumsalam," jawab seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kos dan berjalan sedikit terhuyung-huyung sambil menghampiri kami. "Iya Neng, ada yang bisa ibu bantu? Kami mau ngekos di sini. Kemarin sudah bilang sama Bu Linda," kataku. "Ini teh Neng Santi sama Neng Mira," kata ibu-ibu itu sambil mencoba membuka kunci gembok gerbang. "Iya Bu, kok ibu tahu nama kami?" jawabku. "Mari masuk, Bu Linda kemarin sudah bilang sama Bibi." "Perkenalkan, nama Bibi Asih. Bibi yang setiap hari bersih-bersih di sini," katanya. Kami pun mengangguk sambil melemparkan senyum. Biasi kemudian membawa kami ke ruang utama bangunan kos. Ia kemudian mempersilahkan kami untuk duduk di kursi tamu. Biasi kemudian meminta izin untuk ke dapur dulu. "Tunggu ya Neng, Bibi ke dapur dulu. Silahkan duduk dulu," katanya. "Baik Bi," jawabku. Seketika Bibi langsung berbalik arah ke arah dapur. Aku pun membuka obrolan kepada Santi tentang antusiasmeku bisa mengekos di tempat ini. "Enak ya Ti, rumahnya nyaman, sepi dan gak berisik." "Iya Mir, sejuk juga hawanya di sini, gak beda jauh sama Bogor," kata Santi tertawa. Tak begitu lama Biasi kemudian kembali dengan 2 gelas teh tawar di kedua tangannya. "Ini Neng diminum dulu." "Terima kasih Bi, atuh gak usah repot-repot padahal," jawab Santi. "Ah enggak, cuma air aja kok. Neng Santi sama Neng Mira asalnya dari mana kalau Bibi boleh tahu?" "Dari Bogor Bi, kalau Biasi?" tanyaku. "Bibi mah dari Cianjur. Cuma suami Bibi dari sini. Nah, kalau Bu Linda sama dari Cianjur juga. Beliau tinggal di sana. Oh iya, ini kunci kamarnya Neng. Kamarnya di lantai 2 ya," kata Bibi sambil menyodorkan kunci kamar yang gantungannya berupa angka 7 dan 8. Setelah berbasa-basi, kami akhirnya izin kepada Biasi untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum langkah kami mencapai anak tangga, Biasi memberitahu kami untuk tidak sesering mungkin keluar malam, karena kata dia di Bandung sedang ramai tindak kejahatan jalanan. "Iya Bi, kami juga tidak suka keluar malam kok," kataku. Bangunan kos yang kami tempati ini memang sebuah rumah cukup besar. Di rumah ini terdapat 10 kamar kos, 4 kamar berada di lantai 1 dan sisanya berada di lantai 2. Setiap kamar kos sudah dilengkapi dengan kasur, lemari dan meja belajar. Istimewanya lagi, kamar mandi juga sudah ada di dalam. Cukup murah dengan kisaran harga 500.000 per bulan. Kamar aku dan Santi saling berhadap-hadapan. Kami pun langsung membereskan barang-barang kami setelah memasuki kamar. "Bersyukur aku teh bisa dapat kosan seperti ini Ti. Nyaman, murah, lengkap pisan pula." "Jangan teriak-teriak atuh Mir, gak enak sama tetangga kamar sebelah," kata Santi mengingatkan. "Maaf atuh kalau aku ngomongnya pelan,
Mana mungkin kedengaran sama kamu, ucapku sambil menghampiri Santi di kamarnya. Di dalam kamarnya, Santi ternyata sedang memperhatikan banyak tulisan tangan di dinding kamar menggunakan pulpen. Ia membaca satu persatu tulisan tangan itu. "Sini deh, baca Mir. Ini tulisannya curhatan semua. Kayaknya dulu penghuni kos di sini pernah patah hati," kata Santi sambil tertawa. "Beruntung ya, kita tidak pernah jatuh cinta. Jadi nggak tahu deh rasanya patah hati kayak gimana," jawabku ikut tertawa. "Iya Mir, bisa nggak ya minta dicat ulang temboknya? Kesannya kan jadi kotor gitu. Coba nanti bilang ke Biasi." Aku dan Santi pun mempercepat kegiatan beres-beres kamar. Pasalnya sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Ditambah lagi kami juga harus mencari makanan untuk makan malam. Karena perut kami sudah keroncongan. Azan maghrib berkumandang. Kebetulan aku dan Santi sudah selesai membereskan kamar. Kami pun mandi untuk bisa segera menunaikan sholat. Baru saja mau memakai baju, Santi sudah mengetuk pintu kamarku. Mir, udah selesai belum?" "Udah, kenapa?" tanyaku sambil membukakan pintu untuk Santi. "Katanya mau ngajak sholat bareng. Aku tungguin di kamar ya." Iya, sebentar, aku ambil mukena aku dulu." Aku heran dengan ajakan Santi. Padahal aku tidak pernah merasa bilang kalau mengajak Santi untuk sholat berjamaah. Apa mungkin aku lupa? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara salam Santi mengakhiri sholat jamaah kami. "Alhamdulillah, aku ke kamar dulu ya Ti, naruh mukena dulu," kataku. Santi yang tengah khusyuk berdoa hanya mengangguk saja. Saat aku melipat mukenaku dan akan menyimpan ke atas meja belajar, terdengar sayup-sayup suara Santi tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. "Oh, Santi lanjut mengaji," gumamku. Aku menunggu Santi sambil rebahan di kasur hingga kumandang azan Isya. Santi tak juga mengetuk pintu kamarku. Jangan-jangan dia ketiduran, batinku. Aku yang sudah tak kuat menahan lapar akhirnya masuk ke dalam kamar Santi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ternyata Santi tengah menunaikan sholat Isya. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil mukena dan ikut menyusul menunaikan sholat Isya. Kebetulan juga aku belum batal wudhu. "Mir, cari makan yuk," ajak Santi. "Aku udah nunggu tahu dari tadi." Sebentar, aku pakai kerudung dulu," jawabku. Aku dan Santi kemudian turun ke lantai 1. Anehnya aku tidak melihat penghuni kosan lainnya, terkecuali hanya Biasi yang sedang duduk santai di teras rumah. "Maaf Bi, kok sepi ya? Pada kemana memang penghuni kos lainnya?" Neng Mira." "Iya Neng, kalau Neng Ratna sama Neng Ayu lagi pulang kampung, kan masih libur kuliahnya. Kalau Teh Siska pulangnya biasanya malam," ujar Biasi. "Kalau yang lainnya?" tanya Santi. "Nggak ada lagi, di sini hanya 5 orang. Itu teh sudah termasuk sama Neng Mira sama Neng Santi." "Oh alah, berarti kamar 05 ya Bi?" "Oh iya Bi, kalau tembok kamar dicat ulang bisa nggak sih?" "Tembok kamar yang mana?" "Kamar saya Bi, kamar nomor 7. Kalau boleh besok mau dicat ulang gitu. Soalnya kelihatannya kotor," kata Santi. Nanti Bibi bilang dulu sama Bu Linda ya. Bibi harus izin dulu, gak berani mutusin," katanya. "Oke Bi, ya udah Mira sama Santi cari makan dulu ya," ucapku meminta izin. Kami kemudian membeli makanan di sebuah warung nasi tak jauh dari kosan. Kami meminta kepada penjual untuk membungkus makanan yang telah kami beli. Setelah membayar, kami akhirnya pulang. Biasi masih duduk di teras. Saat kami akan masuk ke dalam kamar, Biasi pamitan untuk pulang.
Ia akan kembali besok pagi untuk membersihkan kosan kami. Bibi pulang dulu ya. Besok kalau Neng Santi sama Neng Mira mau duplikat pintu gerbang sama pintu rumah silakan. Soalnya yang lain juga begitu, kata Bi Asi. Iya Bi, terima kasih banyak, jawab Santi. Bi Asi kemudian pulang ke rumah setelah mengunci pintu gerbang. Kami pun akhirnya ke arah dapur untuk mengambil piring dan sendok yang memang sudah disiapkan pemilik kos untuk para penghuni. Kalau sepi gini agak serem juga ya Mir, kata Santi. Iya juga, tapi kalau penghuni lainnya udah pada selesai liburan kayaknya bakal rame deh, jawabku. Kami berdua akhirnya menyantap makanan yang sudah kami beli di kamar Santi. Baru setengah makanan aku lahap, aku tiba-tiba cegukan. Aku kemudian bergegas untuk mengambil air putih di lantai 1. Aku nitip Mir. Oke. Saat aku mengucurkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari ruang depan. Aku pun langsung menoleh. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang tengah berjalan menuju ke arah tangga menuju lantai 2 dengan menggunakan daster berwarna biru. Malam teh, saya penghuni baru di sini. Salam kenal. Aku menyapa dia. Perempuan cantik itu tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya melemparkan senyum dan mengangguk kepadaku. Aku membantin, mungkin perempuan itu adalah Teh Siska yang diceritakan Bibi. Setelah menutup pintu, aku kemudian kembali menuju ke kamar Santi. Saat melanjutkan makan, aku bercerita kepada Santi bahwa ada penghuni kosan yang sudah pulang. Tadi aku lihat ada penghuni kosan yang ternyata sudah pulang. Kayaknya itu Teh Siska deh. Kamarnya juga di lantai 2 sama seperti kita. Hah? Tapi kok aku nggak dengar ada yang buka pintu kamar di lantai 2 ini? Palingan kamu lagi fokus makan jadi nggak dengar. Setelah selesai makan, aku dan Santi kemudian mengobrol mengenai persiapan mengikuti tes tertulis SMNPTN. Kebetulan pintu kamar Santi hanya tertutup setengah. Sehingga saat ada yang lewat di depan pintu kamar, kami pasti akan bisa melihatnya. Termasuk perempuan tadi yang baru saja lewat dan melirik kami, yang tengah asik mengobrol di dalam kamar. Malam teh, Santi menyapanya. Perempuan itu mengangguk lalu berjalan mengarah ke arah kamar 9 dan 10. Bukannya tadi kamu bilang sudah ke atas duluan saat ambil minum, Mir? Iya, Ti. Mungkin dia habis dari bawah lagi kali. Tapi kalau tadi ke bawah kita berdua pasti lihat dia dong. Orang pintu kan gak ketutup rapat, kata Santi sedikit keheranan. Aku pun meminta Santi untuk tidak berpikir macam-macam. Aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Kalau kamu gak keterima di PTN gimana dong? Ya sudah, mau gimana lagi? Mau di PTN atau di PTS, yang penting mah sama-sama kuliah. Iya Siti, yang penting kita teh harus ngasih yang terbaik buat orang tua kita dan lulus dengan nilai yang bagus. Saat mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara pintu gerbang terbuka. Kami berpikir bahwa itu adalah Bi Asih. Namun tak lama pintu depan juga ikut diketuk. Bi Asih, bukain pintu dong. Terdengar suara perempuan memanggil Bi Asih. Aku dan Mira yang mendengar suara perempuan itu sedikit kebingungan. Jangan-jangan itu salah satu penghuni kos lainnya yang sudah selesai liburan dari kampung halamannya, Mir. Mati aku lupa ngambil kunci pintunya. Pasti dia nggak bisa buka kunci dari luar, kataku. Aku dan Mira bergegas menuju ke lantai bawah untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, aku dan Mira cukup kaget melihat wajah perempuan tadi. Wajahnya mirip dengan perempuan yang tadi sempat bertemu dengan kami berdua di dalam rumah. Halo, kalian siapa? Mana Bi Asih? Saya Mira teh, ini Santi. Kami penghuni baru kosan ini, kataku yang masih dalam keadaan sedikit syok. Hai, aku Siska, salam kenal ya. Oh iya,
Nanti kalau kunci pintu depan kuncinya dicabut ya. Soalnya aku selalu pulang malam, kata dia sambil berjalan melewati kami untuk menuju ke kamarnya. Mir, kamar dia di lantai bawah, yang di lantai atas tadi siapa? Tanya Santi kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala. Eh, Teh Siska, tunggu, kataku berlari menuju ke kamarnya. Loh, kalian kenapa? Kok seperti dikejar setan saja? Kata Teh Siska. Anu teh, Teteh bisa temani kita di lantai atas nggak? Ucap Santi. Boleh, sebentar ya, aku ganti baju dulu sama cuci muka, katanya. Kami pun menunggu Teh Siska tepat di depan pintu kamarnya. Kami yang setengah ketakutan saling berpegangan tangan. Dan pandangan kami hanya mengarah pada satu titik, yaitu kamar Teh Siska. Oke, aku udah beres, yuk ajak Teh Siska. Oh iya, kalau boleh tahu kalian asalnya dari mana? Tanya Teh Siska kepada kami sambil berjalan mengarah ke anak tangga. Kami dari Bogor teh, kalau Teteh sendiri? Oh, aku mah dari Cililin. Tahu. Kami yang tak tahu daerah itu hanya menggelengkan kepala. Obrolan kami terhenti saat Santi membuka pintu kamarnya. Silakan masuk teh, Santi menawari. Oh, kamu di sini. Ini bekas kamar sahabatku dulu, Novi, kata Teh Siska. Memangnya Teh Novi kemana? Kok kamarnya dikosongin? Tanyaku. Panjang ceritanya. Nanti kapan-kapan aku ceritain deh, ucapnya. Kami pun akhirnya larut dalam obrolan hingga lupa waktu. Kami pun tadinya berusaha menceritakan kejadian ganjil yang kami alami, namun kami kurang yakin. Khawatirnya justru Teh Siska malah yang ketakutan. Akhirnya kejadian itu kami simpan berdua. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Teh Siska yang kebetulan sudah mengantuk pamit untuk kembali ke kamar. Ia harus bangun pagi untuk kembali bekerja. Teh Siska sendiri bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Setiabudi. Aku balik ke kamar dulu ya, udah ngantuk nih. Besok ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga kalian betah, ucapnya. Iya teh, makasih udah mau nemenin, kataku. Sekembalinya Teh Siska ke kamarnya, aku pun juga ikut kembali ke kamarku. Aku mencoba menepis kejadian ganjil yang menimpa kami berdua dan akhirnya tidur pulas. Aku sendiri tak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Keesokan harinya saat aku terbangun, aku mendengar suara Bi Asi di lantai bawah. Aku pun kemudian menghampirinya untuk menanyakan toko yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Pagi Bi, sapaku. Neng Mira, sudah bangun gening? Iya Bi, ini juga kesiangan. Tadi nggak sholat subuh. Saya kecapean kayaknya. Teh Siska sudah berangkat? Tanyaku. Oh, sudah kenal sama Teh Siska? Sudah, barusan pisan. Sudah Bi, semalam sudah kenalan. Oh iya, kalau toko yang jualan alat-alat rumah tangga di mana ya Bi? Rencananya saya mau beli beberapa keperluan untuk di dalam kamar. Banyak Neng, di pinggir jalan raya itu banyak toko yang jualan. Loh, Neng Santi belum bangun? Oh iya, tumben dia belum bangun. Biasanya rajin bangun pagi. Sebentar saya bangunin dulu Bi. Aku pun kembali ke lantai 2 dan langsung mengarah ke kamar Santi. Santi, bangun udah pagi. Siapa itu? Suara Santi seperti menggeretak. Astaga, ini aku Mira. Masuk Mir, pintu nggak aku kunci. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat Santi masih mengenakan mukena dengan posisi tidur tengkurap. Saat aku mendekat, Santi langsung menarik tanganku. Mir, malam ini pokoknya aku tidur sama kamu ya, please. Iya, emangnya ada apa? Nanti aku ceritain. Sekarang aku mau tidur sebentar, tapi aku mau tidur di kamar kamu. Kamu temenin aku ya. Santi akhirnya melepas mukenanya dan langsung menuju ke kamarku. Ia kemudian meminta izin untuk tidur sebentar dan meminta dibangunkan sekitar pukul 11 siang.
Aku melihat Santi memang terlihat kurang tidur. Wajahnya pucat dan kantung matanya menebal. Setelah Santi tertidur, aku kemudian diam-diam keluar kamar untuk mencari sarapan. Aku membeli 2 bungkus nasi kuning di salah satu warung tak jauh dari tempat kosku. Tiba di kamar, aku pun langsung memakan nasi kuning itu. Sementara Santi aku biarkan tetap tertidur. Aku sendiri tak tega untuk membangunkannya. Setelah makan, aku merampungkan membaca novel yang belum lama ini aku beli di Bogor. Mir, bangun. Kamu tuh ya jorok pisan. Habis makan bukannya diberesin. Santi membangunkanku. Rupanya setelah makan aku justru yang ketiduran sambil memegang buku novel. Dan bungkus bekal nasi kuningku masih terbuka di karpet yang digunakan untuk alas kasurku. Aku ketiduran, jawabku sambil nyengir. Itu aku udah beliin nasi kuning buat kamu. Iya Mir, nanti aja aku makannya. Aku mau mandi dulu. Aku ikut mandi di sini ya. Mangga. Apa sih yang enggak buat kamu? Jawabku. Kami pun akhirnya mandi bergantian. Setelah mandi akhirnya pergi untuk membeli sejumlah peralatan untuk keperluan di kosan. Di perjalanan Santi baru berani buka suara tentang kejadian yang dialami subuh tadi. Saat dia menunaikan sholat. Kosan itu ada hantunya Mir. Maksudmu? Pertama, ada tete-tete yang semalam muncul mukanya mirip Teh Siska. Kedua, aku alami saat aku sholat subuh. Santi kemudian menjabarkan kronologi detail kejadian ganjil di pagi buta tadi. Setelah terbangun karena alarm ponselnya, ia kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Saat membungkuk untuk wudhu, ia merasa melihat seperti ada seseorang yang tengah berdiri di kamar mandi. Pas aku bungkuk mau basuh hidung, mata aku tuh kayak lihat kaki persis di sebelah kiri. Setelah cukup ketakutan, Santi pun meneruskan wudhunya dengan mata tertutup. Anehnya saat selesai wudhu dan ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Namun kejadian ganjil itu berlanjut. Saat ia menunaikan sholat, ia merasakan ada seseorang yang telah menjadi makmumnya. Ia pun merasakan desaan napas di telinganya. Apalagi saat ia selesai membaca surat Al-Fatihah. Aku dengar ada yang bilang amin. Nah, pas aku salam, aku nggak lihat siapa-siapa di belakangku. Seketika bulu romaku meremang mendengar cerita Santi. Masa iya kosan itu berhantu? Coba nanti pas pulang kita tanya ke Bibi ya. Setelah kami membeli beberapa keperluan, akhirnya kami kembali pulang. Baru saja tiba di depan pagar kosan, tiba-tiba suara Teh Siska mengagetkan kami dari belakang. Ternyata Teh Siska pulang lebih awal. Teh Siska pulang lebih awal dikarenakan ia merasa sedikit tidak enak badan. Ia kemudian izin untuk pulang dan beristirahat. Kalian dari mana? Tanya Teh Siska. Beli peralatan untuk keperluan di kosan Teh, jawab Santi. Masuk yuk, badanku agak meriang ini, ajak Teh Siska. Kami pun akhirnya bersama-sama masuk ke kosan. Di teras aku melihat Biasi sedang duduk manis sambil mendengarkan radio. Teh Siska pun akhirnya berpamitan untuk langsung menuju kamar. Aku dan Siska yang menemani Biasi di teras sekaligus ingin bertanya tentang adanya hantu di kosan itu. Tapi karena tak ingin menyinggung perasaan, kami akhirnya urung membicarakannya. Hanya saja Santi meminta izin untuk pindah kamar. Bi, boleh nggak kalau Santi pindah kamar? Loh, kok tiba-tiba baru juga sehari di sini? Nggak apa-apa Bi, cuma pengen aja pindah. Ya sudah, Bibi coba telepon Bu Linda ya. Biasi kemudian mengeluarkan ponsel kecilnya dari saku celana. Ia kemudian meminta izin kepada Bu Linda untuk memberitahukan tentang niat Santi yang ingin pindah kamar. Ternyata Bu Linda mengizinkan. Santi diminta untuk pindah ke kamar yang ada di lantai bawah. Kebetulan kamar nomor 6, 9, dan 10 sudah ada yang memesan. Rencananya penghuninya akan menempati kamar itu sebulan lagi. Mereka juga seorang mahasiswa baru, sama seperti kami. Santi hari itu juga pindah ke kamar di lantai bawah.
bersebelahan dengan kamar Teh Siska. Aku menjadi satu-satunya penunggu kamar di atas. Setelah kejadian itu, aku beruntung tidak ada gangguan yang begitu menyeramkan yang menimpaku. Paling suara-suara aneh yang sering aku dengar di malam hari. Itu pun hanya beberapa kali, tidak terus-menerus. Dan itu tidak begitu membuatku takut. Kami juga masih menutup rapat-rapat kejadian ganjil yang kami alami saat pertama kali mengekos di kosan ini. Kami tidak bercerita kepada Teh Siska dan juga Bi Asi. Sehingga waktu di mana hari tes tertulis SNMPTN tiba, hasil pengumuman SNMPTN ternyata Santi menjadi salah satu orang yang cukup beruntung. Ia masuk ke PTN itu, sementara aku tersingkir dan harus berlapang dada. Aku akhirnya terpaksa mendaftarkan diri ke PTS yang ada di Pati Ukur. Padahal jika ditakar-takar, kemampuan akademiku lebih dari Santi. Tapi nampaknya aku memang kurang beruntung. Karena pada dasarnya keberuntunganlah yang menentukan hasil akhir. Seminggu sebelum kuliah perdana dimulai, kosan mendadak ramai. Teh Ratna dan Teh Ayu kembali dari liburannya. Kedua perempuan ini ternyata berkuliah di perguruan tinggi yang sama denganku. Kesedihanku karena gagal masuk di PTN terbayarkan. Karena aku tak menyangka akan satu atap dengan para seniorku. Apalagi kedua perempuan ini terbilang cukup baik dan ramah. Perkenalan kami dengan Teh Ratna dan Teh Ayu cukup berkesan sekaligus membuatku penasaran. "Mira kamarnya di lantai atas." "Wih berani ya," ucap Teh Ayu. "Iya Teh, emangnya ada apa di lantai atas?" tanyaku. "Nggak ada apa-apa sih, cuman kan sendirian," jawab Teh Ayu seperti menyembunyikan sesuatu. "Kan katanya hari ini bakal ada 3 penghuni baru masuk juga Teh. Jadi nanti Mira ada temen," kataku. "Oh iya, bagus deh. Makin rame kosan ini. Seru," sahut Teh Ratna. Sebelum waktu asar, ketiga penghuni baru itu berdatangan. Aku cukup terkesima melihat kedatangan mereka. Berbusananya fashionable, terbilang sangat gaul dibandingkan aku dan penghuni kosan lainnya. Karena pada dasarnya kami semua berhijab. Bi Asi menyambut kedatangan mereka dan langsung memberikan kunci kamar ke masing-masing penghuni baru itu. Mereka bertiga yaitu Anggi, Eki, dan Fitri. Mereka ternyata berasal dari daerah yang sama, Jakarta, dan berkuliah di kampus yang sama di daerah Taman Sari. Lengkap sudah formasi penghuni kos. Hanya saja menyisakan 2 kamar kos yang kosong. Kamar nomor 5 dan 7. Kamar nomor 5 digunakan untuk gudang. Sementara kamar nomor 7 bekas dihuni oleh Santi dibiarkan kosong begitu saja. Hari demi hari kehidupan di kosan itu berjalan normal. Kami semua seperti memiliki sebuah keluarga baru meski jauh dari orang tua. Makan bersama, masak bersama, kadang juga berkumpul bersama untuk sesekali bergosip. Itulah yang kami kerjakan di luar aktivitas kami sebagai seorang mahasiswi. Namanya juga perempuan. Hingga pada suatu sore hari, tepatnya 3 bulan setelah kami hidup bersama di rumah kosan itu, aku dan Teh Ayu dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki di ruang tamu kosan saat pulang. "Maaf, mau cari siapa?" tanya Teh Ayu. "Saya nunggu Anggi Teh," kata lelaki itu. Tak lama Anggi turun dari lantai 2. Ia langsung menjelaskan kepada kami jika lelaki itu adalah pacarnya. Namanya Ruli. "Ini Ruli pacar aku Teh," ucap Anggi kepada Teh Ayu. "Oh iya, Anggi pergi dulu ke Ciwok ya. Assalamualaikum," kata Anggi berpamitan sambil meraih tangan pacarnya. Lelaki itu hanya mengangguk melemparkan senyum kepada kami sebelum keluar dari pintu rumah. "Bisa-bisanya Anggi bawa cowok ke dalam rumah," ucap Teh Ayu menggerutu kesal. Memang di kosan itu ada aturan lisan melarang penghuni kos untuk tidak mengajak lawan jenis ke kosan, apalagi sampai menginap. Kebetulan saat itu juga Bi Asi sedang tidak di kosan karena merawat suaminya yang jatuh sakit. Sehingga Anggi leluasa membawa pacarnya.
Karena kekesalan itu, Teh Ayu kemudian mengadukannya kepada Teh Siska. Sepulang ia kerja, malam itu juga Teh Siska yang mendengar cerita dari Teh Ayu tentang kelakuan Anggi, kemudian langsung menuju ke lantai atas. "Ki, Ki, Anggi mana?" panggilnya sedikit bernada tinggi. "Belum pulang Teh," jawab Eki. Memang hari itu Anggi masih belum kelihatan batang hidungnya, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku sempat mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan keberadaannya, sekaligus menanyakan apakah dia akan pulang atau tidak. Namun Anggi tak membalasnya. Keesokan harinya saat aku keluar kamar, aku melihat ada sepatu laki-laki tergeletak di depan pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran akhirnya mencoba mengetuk pintu kamar Anggi. Namun tak ada respon dari dalam kamarnya. Aku pun akhirnya turun ke bawah dan mencoba membangunkan Teh Siska. Aku bilang ke Teh Siska jika ada sepatu laki-laki di depan pintu kamar Anggi. Teh Siska yang sudah kepalang emosi dari kemarin malam langsung memanggil Teh Ayu, Teh Ratna dan juga Santi untuk bersama-sama menuju ke kamar Anggi. Teh Ayu mengetuk pintu kamar Anggi cukup keras. Ia sempat memanggil nama Anggi dengan nada tinggi agar Anggi membukakan pintu kamarnya. Suara Teh Ayu kemudian membangunkan Eki dan Fitri yang masih terlelap tidur. "Gi, buka pintunya Gi, sekarang," pinta Teh Siska. Anggi kemudian membuka pintu kamarnya dengan wajah masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. "Iya Teh, kenapa?" "Ini sepatu siapa?" "Jawab," bentak Teh Siska. Anggi sontak terlihat cukup gugup. "Sepatu cowok aku Teh." "Suruh keluar sekarang," bentak Teh Siska. Dia nggak di sini." "Anggi pinjam sepatu Ruli, soalnya sendal Anggi kemarin putus. Jadi Ruli ngasih pinjam." Nada Anggi seperti menutupi. "Awas ya bawa cowok nginep kosan. Kalau ada apa-apa sama kamu, Teteh nggak akan tanggung jawab," ucap Teh Siska. Anggi kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Sementara yang lain ikut turun ke bawah setelah Teh Siska mengajak untuk berkumpul di ruang depan lantai bawah. Aku sendiri izin untuk gosok gigi terlebih dahulu. Saat masuk ke kamar, aku mendengar kegaduhan kecil di kamar Anggi. Aku juga mendengar ada suara laki-laki di dalam kamar Anggi. Aku berpikir jika Anggi memang membawa pacarnya menginap di kosan saat semuanya sudah tertidur. Tapi karena melihat kemarahan Teh Siska saat melabrak Anggi tadi, aku pun merasa kasihan. Aku mencoba untuk menutupi kelakuan Anggi daripada dia diusir dari kosan. Di ruang depan lantai bawah, Teh Siska kemudian bilang kepada para penghuni, kecuali Anggi, untuk tidak nekat membawa lawan jenis ke kosan. Kalau nekat akan diadukan ke Bu Linda dan bisa saja diusir. Soalnya kata dia, bakal ada kejadian yang di luar nalar kalau hal itu benar-benar nekat dilakukan. Tapi Teh Siska tidak merinci secara detail penjelasannya. Kami pun semua bertanya-tanya, terkecuali Teh Ayu dan Teh Ratna yang sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud Teh Siska. Saat masih berkumpul dan mengobrol, Bi Asi datang. Bi Asi pun kaget dengan suasana yang cukup menegangkan di ruang depan itu. "Ada apa Neng? Tumben-tumbenan pagi-pagi sudah pada ngumpul." "Ah, enggak Bi, cuma kumpul-kumpul aja," jawab Teh Siska menutupi. "Ya sudah, Bibi ke dapur dulu mau cuci piring." Seketika semuanya bubar dan masuk ke kamar masing-masing, bersiap untuk mandi karena semua harus berangkat dia. Sementara aku mengajak Santi untuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin memberi bukti kepada Santi jika Anggi memang membawa pacarnya menginap. "Aku gak mau seuzon Ti, tapi kamu coba deh di sini dulu." "Ada apa emangnya?" "Pacar Anggi masih ada di kamar. Aku tadi dengar suara laki-laki di dalam kamar Anggi." Karena tak juga mendengar suara laki-laki, Santi pun akhirnya nekat menguping di pintu kamar Anggi. Namun sialnya, lihat Santi diketahui oleh Fitri yang saat itu tengah keluar kamar. "Kamu ngapain di situ Santi?" tegur Fitri. "Shh, jangan berisik," jawab Santi.
Ternyata kegaduhan di depan kamarnya membuat Anggi membuka pintu kamar. Anggi yang melihat Santi berdiri di depan pintu kamarnya langsung curiga jika Santi sedang menguping karena posisi badannya sedikit membungkuk. Sontak Anggi pun membentak Santi dengan kata-kata kasar khas marahnya orang ibu kota. Santi menangis karena rasa bersalahnya yang nekat menguping kamar Anggi. Aku dan Fitri langsung menenangkan. Santi pun lari ke kamarnya. Sementara aku menarik Anggi dan membawa masuk ke kamarku ditemani Fitri. Sudah Anggi, aku tahu kalau cowok kamu ada di kamar. Jangan fitnah ya, Anggi masih ngeles. Aku dengar tadi suara laki-laki di dalam kamar kamu. Kamu jangan bohong. Apa aku minta Teh Siska buat geledah kamar kamu? Kebetulan dia belum berangkat kerja. Anggi pun terdiam dan raut mukanya terlihat panik. Anggi akhirnya jujur jika Ruli memang tidur sekamar dengannya. Ruli menginap karena saat mengantar Anggi malam sudah begitu larut. Apalagi Ruli memaksakan pulang. Anggi khawatir ada apa-apa di jalan. Apalagi Ruli tidak membawa kendaraan pribadi. Aku minta tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya. Cukup kita aja yang tahu. Anggi merengek kepadaku dan juga Fitri. Karena alasannya yang masuk akal, aku akhirnya menuruti permintaan Anggi. Begitu juga Fitri. Selepas itu, aku meminta agar Anggi meminta maaf kepada Santi karena telah membentaknya. Anggi pun menyetujuinya. Namun dengan syarat, permintaan maaf itu akan dilakukan jika penghuni lain sudah berangkat untuk beraktivitas. Karena ia takut kelakuannya diketahui penghuni lainnya. Setelah semuanya berangkat, Anggi dan aku kemudian mengetuk pintu kamar Santi, bermaksud mengantar Anggi untuk meminta maaf kepada Santi. Namun berkali-kali pintu kamar diketuk, Santi juga tidak merespon. Bi Asi yang curiga lantas menghampiri kami. Sudah berangkat kali Neng Santinya? Loh, Neng Anggi sama Neng Mira gak kuliah? Jadwal kuliah Mira sore Bi, jawabku. Kalau Anggi lagi kurang enak badan, jadi izin, sahut Anggi. Ya sudah, Bibi izin pulang dulu atuh ya, soalnya suami Bibi teh masih sakit. Kerjaan Bibi juga sudah selesai semua kok, kata Bi Asi berpamitan. Aku mencoba lagi mengetuk pintu kamar Santi untuk memastikan jika dia belum pergi kuliah. Namun dari dalam kamar Santi, aku dan Anggi mendengar seperti suara gigi beradu. Mungkin tidur Nggi, nanti sajalah. Sekarang gimana caranya pacar kamu harus pulang sebelum yang lain pulang, pintaku. Iya Mir. Hampir masuk waktu maghrib, aku tiba di kosan setelah selesai mengikuti perkuliahan. Aku pulang dengan membawa 2 bungkus makanan. Satu untuk aku makan, satunya aku sengaja belikan untuk Santi. Namun baru saja melewati pintu depan, aku mendengar suara Santi menangis dari dalam kamar. Ternyata semua penghuni kosan sudah ada di ruangan depan, terkecuali Teh Siska yang belum pulang dari kerjanya. Mir, dari tadi Santi nangis terus, kata Teh Ratna. Iya Mir, kami ketuk-ketuk dia gak mau buka pintu, kata Eki. Aku pun langsung menuju kamar Santi untuk memintanya keluar dari dalam kamar. Santi masih saja enggan membuka pintu. Suara tangisan Santi justru semakin keras. Malahan sampai mengalahkan suara azan maghrib yang sebelumnya terdengar di telinga kami. Ti, istighfar Ti. Anggi gak sengaja tadi. Keluar dong. Aku ini udah beli makan buat kamu. Dari pagi kamu belum makan kan? Kataku. Anggi yang merasa bersalah kemudian ikut merapat ke depan pintu kamar. Lalu meminta agar Santi keluar kamar. Santi, maafin Anggi ya. Anggi gak sengaja. Anggi gak ada maksud bentak Santi. Shh, diam kamu. Ucap Santi dari dalam kamar yang membuatku dan Anggi kaget. Astagfirullah, sejak kapan bahasa kamu kasar gitu Ti? Istighfar, keluar ya. Tangisan Santi makin terdengar keras. Kami yang mendengarnya pun kebingungan.
Teh Ratna kemudian menyarankan agar Santi diberi waktu dulu untuk menenangkan diri. Sementara ia mengajak kami semua untuk sholat maghrib berjamaah di ruang depan. Sholat di sini aja yuk sambil nungguin Santi. Jarang-jarang kan berjamaah ramean. Ajak Teh Ratna diiyakan seluruh penghuni. Teh Ayu yang menjadi imam, sementara kami semua menjadi makmum. Barisan saf makmum dibagi menjadi dua karena ruang depan tidak begitu luas. Ditambah kanan dan kirinya terdapat sofa duduk. Saf pertama makmumnya yaitu Teh Ratna, Eki dan Fitri. Sementara saf kedua makmumnya aku dan Anggi. Baru melakukan gerakan takbiratul ihram, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Aku pun membatin jika itu suara pintu dari kamar Santi. Di rakaat kedua, aku sedikit tidak konsentrasi dan khusyuk karena aku melihat ada seseorang yang ikut bergabung merapatkan saf di barisan kedua berdampingan dengan Anggi. Syukurlah Santi keluar juga, gumamku dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, tiba-tiba saja Anggi ketakutan. Makmum yang tadi ada di sebelah Anggi ternyata sudah tidak ada di tempat saat mengucapkan kalimat salam dan menoleh ke arah kiri. Mir, kamu tadi lihat kan Santi ada di sini? Kata dia. Iya jawabku. Kok tiba-tiba gak ada? Aku pun tidak bisa berkata-kata dan dengan sedikit kebingungan aku langsung menoleh ke arah pintu kamar Santi. Ternyata pintu kamar Santi masih tertutup. Makmum di barisan kedua pun ikut menoleh ke belakang. Sementara Teh Ratna meyakinkan aku dan yang lainnya jika dia ikut mendengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya ia juga mengira jika itu adalah Santi. Kami semua dibuat kebingungan. Jangan-jangan, kata Teh Ayu yang tak melanjutkan ucapannya karena diberi isyarat oleh Teh Ratna. Aku yang sedikit ketakutan pun akhirnya membuka mulut jika kejadian seperti ini sempat aku alami bersama Santi saat pertama kali menempati kosan. Aku pun ceritakan semua kejadian dari awal, melihat seorang perempuan yang mukanya mirip Teh Siska, suara aneh, hingga Santi yang merasa diganggu saat melakukan sholat subuh waktu itu. Karena saking ketakutannya, kami akhirnya tetap berkumpul di ruang depan. Aku sendiri tak percaya bahwa kejadian ini akan kembali terjadi setelah berbulan-bulan lamanya kami hidup nyaman dan tentram di kosan itu. Teh Siska yang pulang sekitar pukul 10 malam keheranan dengan kami semua yang berkumpul di ruang depan dengan masih mengenakan mukena. Loh, kalian ngapain di sini semua? Tanya Teh Siska. Tadi sholat maghrib berjamaah di sini Teh, jawab Teh Ayu. Tapi kami nggak lanjutin sholat isya karena kami Aduh, kata Anggi yang tak jadi melanjutkan ucapannya setelah kakinya dicubit oleh Teh Ayu. Ya sudah, Teh ke kamar dulu. Santi mana? Di kamar Teh, lagi gak enak badan. Aku mencoba berbohong. Baru saja Teh Siska masuk ke dalam kamar. Penghuni kosan tiba-tiba dikagetkan dengan jeritan Santi dari dalam kamar. Teh Siska pun kemudian keluar lagi karena penasaran. Sementara penghuni kosan lain yang masih terdiam di ruangan depan hanya bisa kebingungan. Termasuk aku sendiri. Sebetulnya semuanya begitu karena masih diselimuti ketakutan. Santi kenapa? Kenapa kalian diam saja? Teh Siska menoleh ke arah kami. Teh Siska kemudian langsung menggedor pintu Santi tanpa henti. Sambil menanyakan apa penyebab Santi menangis secara histeris di dalam kamar. Santi, kamu kenapa? Istighfar. Tiba-tiba saja Santi tertawa begitu melengkingnya. Teh Siska kemudian menyeret langkahnya menjauhi pintu kamar Santi sambil keheranan. Ayu, kamu dengar itu suara ketawa siapa? Ayu yang meresponnya hanya bisa mengangguk. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa begini? Kenapa dia datang lagi?
Aku dan penghuni baru lainnya semakin kebingungan. Siapa dia yang dimaksud Teh Siska? Saking ketakutannya, kami hanya bisa saling berpelukan tanpa sedikit pun beranjak. Ayo Ratna, panggil Bi Asi ke sini sekarang, perintah Teh Siska. Teh Ayu dan Ratna pun bergegas keluar kosan untuk ke rumah Bi Asi yang jaraknya tak begitu jauh, meski masih mengenakan mukena. Tak begitu lama, Bi Asi datang dengan seorang bapak-bapak mengenakan baju koko dan sarung bermotif kotak-kotak, lengkap dengan peci di kepalanya. Bapak-bapak itu kemudian langsung menuju kamar Santi untuk membujuknya keluar dari dalam kamar. Neng, sudah Neng, mari ngobrol, buka ya. Santi masih saja enggan keluar kamar, tangisannya makin histeris. Tangisan Santi malah membuat tetangga mulai berdatangan yang penasaran ada kejadian apa di kosan kami. Ada apa Pak Sobar? Tanya seseorang kepada bapak-bapak berbusana religius tadi. Nggak tahu Pak, kesurupan mungkin. Seperti dulu lagi. Kami yang semakin ketakutan karena mendengar jika Santi kemungkinan kesurupan kemudian keluar dari dalam kosan. Ternyata sudah banyak orang di luar kosan. Aku sendiri mendengar beberapa dari orang itu berbisik menyebut-nyebut nama Novi. Hah? Novi? Bukannya itu nama teman Teh Siska? Ada apa dengan Novi? Siapa Novi sebenarnya? Pikiranku dalam hati. Setelah sekian lama Pak Sobar membujuk, akhirnya Santi membuka pintu. Karena mendengar suara Teh Siska yang sambil menangis memanggil nama Santi. Akhirnya kami pun masuk kembali ke dalam kosan. Kami ingin tahu kondisi Santi saat itu. Anehnya saat keluar kamar, Santi nampak terlihat biasa-biasa saja. Namun memang wajahnya seperti menyimpan kesedihan. Ia pun langsung dipeluk oleh Teh Siska. Santi dengan mata yang sembab kemudian menangis kembali di pelukan Teh Siska. Anggi yang merasa bersalah karena sempat membentak Santi kemudian mendekat. Ia kembali mengucapkan permintaan maafnya kepada Santi. Maafin aku ya Santi. Aku gak ada maksud bentak kamu tadi, kata Anggi sambil menangis dan memeluk Santi. Santi pun hanya mengangguk. Kami akhirnya berkumpul dan bergiliran memeluk Santi. Aku pun kemudian meminta agar Bi Asi untuk membeli mie instan di warung. Sebab makanan yang sudah aku belikan tadi untuk Santi pasti sudah basi. Karena Santi baik-baik saja, sejumlah tetangga yang datang ke kosan kami akhirnya bubar satu persatu, pulang ke rumahnya masing-masing. Bi, saya pulang dulu. Kalau misal ada apa-apa, panggil saya lagi aja, kata Pak Sobar. Iya Pak Ustadz, maaf ya kami merepotkan, ucap Bi Asi sambil berjalan untuk mengantarkan aku ke warung. Santi dengan lahapnya memakan mie instan yang dimasak oleh Bi Asi. Sementara penghuni kosan lainnya masih berusaha mencairkan suasana agar kondisi kosan tidak begitu canggung setelah kejadian tadi. Namun tiba-tiba saja Fitri menanyakan siapa Novi kepada Teh Siska. Novi itu siapa Teh? Oh tadi tetangga pada bisik-bisik nyebut nama Novi. Ternyata Fitri juga ikut mendengar banyak orang membicarakan nama Novi. Bi Asi langsung menyerobot untuk menjawab pertanyaan Fitri. Oh, Teh Novi itu anaknya Bu Linda, teman baiknya Teh Siska. Iya kan Teh Siska? Iya Bi. Namun Santi tiba-tiba saja membanting sendok begitu saja mendengar kata-kata itu. Ia kemudian masuk kembali ke kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Santi, kamu kenapa? Habisin dulu mie-nya, kataku. Biarin, Santi mungkin capek mau istirahat. Yuk semuanya istirahat. Kasihan juga Bi Asi keganggu. Mana suami Bi Asi juga kan lagi sakit. Setelah Bi Asi pulang, kami semua masuk ke kamar masing-masing. Baru saja masuk kamar, Anggi mengetuk pintuku. Anggi juga mengajak Eki dan Fitri untuk berkumpul di kamarnya.
Saat kami berkumpul, Anggi pun menceritakan hal yang membuat kami semua kaget. Maaf ya, aku kemarin gak bilang ke kalian kalau Ruli tidur di sini. Tapi jujur, aku gak ngapa-ngapain sama Ruli, sumpah. Jadi alasan sebenarnya gini, Ruli itu sebenarnya malam itu mau pulang. Tapi pas mau pulang, dia ngerasa kalau aku diikuti hantu perempuan. Terus, kata Eki. Ruli katanya sih lihat hantu perempuan itu ada di belakang aku. Aku takut lah. Terus aku minta antar ke kamar atas. Ternyata hantu perempuan itu masih ngikutin aku. Ruli akhirnya mutusin buat nemenin aku. Tapi dia begadang semalaman, gak tidur sekasur sama aku. Belum selesai Anggi bercerita, kami berempat mendengar suara pintu di kamar nomor 7 terbuka. Aku yang teringat kejadian ganjil di malam pertama aku tiba di kosan, langsung berusaha meraih gagang pintu kamar Anggi dan langsung menutupnya. Kami hanya bisa saling tatap dan tanpa bersuara. Pintu kamar nomor 7 itu kemudian terdengar tertutup, disertai dengan suara seseorang mengunci dari dalam. Kami pun saling merapatkan badan, masih dalam keadaan terdiam dengan memasang awas telinga kami. Namun kami justru mendengar suara aneh di lorong deretan kamar kami. Suara langkah kaki seseorang terdengar begitu jelas. Apalagi saat itu suasana sudah sangat sepi. Karena jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Anggi yang semakin ketakutan akhirnya meraih selimut dan menutupi wajahnya. Fitri dan Eki pun mencoba merebut selimut yang digunakan Anggi. Aku sendiri hanya bisa menutup mata dan mengangkat kedua tanganku ke arah daun telinga agar aku tak mendengar suara itu. Namun tiba-tiba pintu kamar Anggi diketuk. Berulang-ulang pintu kamar Anggi diketuk. Akhirnya Anggi memberanikan diri untuk bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya dari balik selimut. Siapa? Tapi tak ada suara sama sekali. Pintu kamarnya diketuk kembali. Dan tiba-tiba ada seseorang seperti membuka pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran mencoba membuka mata secara perlahan. Santi? Kenapa aku gak diajak? Kata Santi. Mendengar ucapanku, Anggi, Eki dan Fitri kemudian membuka selimut yang menutupi wajah mereka. Baru saja Anggi mengajak masuk Santi, tiba-tiba muka Santi berubah menjadi pucat pasi. Ia tiba-tiba menyeringai memandang kami. Giginya terlihat menguning dan tiba-tiba tertawa melengking. Kami yang melihat Santi begitu, sontak berlarian keluar dari dalam kamar menubruk tubuh Santi yang berdiri tepat di depan kamar Anggi. Kami turun ke bawah dan menggedor kamar Teh Siska. Teh Siska yang sudah tertidur tampak terlihat emosi melihat kelakuan kami semua. Teh Ayu dan Teh Ratna pun ikut keluar dari kamar. Kami pun masuk secara paksa ke kamar Teh Siska tanpa permisi. Disusul Teh Ayu dan Teh Ratna yang penasaran. Ada apa ini? Tutup pintunya sekarang, kataku yang sudah menempel di sudut tembok belakang pintu kamar Teh Siska. Teh Siska yang masih kebingungan akhirnya menutup pintu kamarnya. Di dalam kamar kami semua berkumpul, terkecuali Santi. Aku pun akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Merasa aneh, Teh Siska kemudian keluar kamar dan mencoba mengetuk pintu kamar Santi. Santi, udah tidur? Anehnya Santi membuka kunci dan membuka pintu kamarnya. Iya Teh, kenapa? Udah tidur kamu? Udah Teh, aku Teh ngerasa capek pisan gak tahu kenapa. Ikut yuk ke kamarku, ajak Teh Siska. Santi akhirnya masuk ke dalam kamar Teh Siska. Kami yang ketakutan tak berani memandang wajah Santi. Kalian semua ngapain di sini? Tanya Santi. Kamu tadi ke kamar Anggi kan? Tanyaku memberanikan diri. Kapan? Baru aja, jawab Fitri. Orang aku dari sore tidur di kamar. Tuh Teh, gara-gara Anggi aku sakit hati, kata Santi mengadu ke Teh Siska. Mendengar penjelasan Santi itu, semua penghuni kosan mendadak kebingungan. Tentu saja, karena tadi Santi sempat menangis histeris di kamar.
Lalu akhirnya tenang dan keluar kamar untuk makan mie instan. Setelah itu Santi terlihat marah lagi dan kembali ke kamarnya saat Fitri menanyakan ke Teh Siska seseorang yang bernama Novi. "Sudah, besok Teteh mau cerita. Sekarang semuanya kembali tidur ya," kata Teh Siska. "Aku mau ikut tidur di sini ya Teh. Aku meminta izin." "Aku juga," kata Anggi. Disusul Fitri dan Eki. Udah gini aja. Anggi sama Mira tidur sama Teteh, Eki sama Ayu, Fitri sama Ratna ya, kata Teh Siska. "Aku Teh," kata Santi. "Kamu karena nggak tahu ceritanya, kamu tidur aja di kamar sendiri ya," ucap Teh Siska. "Mir, sama aku aja," kata Santi. "Aku hanya menggelengkan kepala." "Kok gitu sih Mir? Tega ih kamu. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kamu lagi nggak marah sama aku kan Mir?" "Sekali lagi aku hanya menggelengkan kepala." Keesokan harinya di ruang depan lantai bawah, Teh Siska membuka cerita lama yang tersembunyi di kosan itu kepada para penghuni baru. Karena cerita tersebut sudah pernah ia ceritakan kepada Teh Ayu dan Teh Ratna. Meski begitu, selama tinggal di kosan itu Teh Ayu dan Teh Ratna hampir tidak pernah mendapatkan gangguan. Maka dari itu, Teh Ayu dan Teh Ratna menjadi penghuni terlama yang cukup betah tinggal di kosan itu. "Aku sebetulnya sudah merasakan hantu itu muncul lagi setelah kalian tiba di sini beberapa bulan lalu. Tapi aku percaya hantu tidak sejahat itu kalau kalian tidak melakukan ulah yang fatal." "Ulah apa Teh?" tanyaku. "Anggi. Anggilah yang berulah memasukkan laki-laki ke kosan ini," kata Teh Siska. Ternyata hantu itu tidak suka dengan keberadaan laki-laki di kosan itu. Sementara mengenai kemunculannya di hari pertama aku dan Santi menghuni kosan itu, menurut Teh Siska hantu itu hanya ingin berkenalan saja. Dulu hampir rata-rata penghuni kosan juga mengalami hal yang serupa. Namun hampir semua yang pernah mengekos di kosan itu tidak betah dan akhirnya pindah, menyisakan Teh Ratna dan Teh Ayu. Memang hantu ini bisa meniru wajah siapa saja, karena banyak dari pengakuan penghuni kosan dulu, hantu ini menampakkan dengan wajah para penghuni kosan, katanya. "Lalu apa hubungannya dengan Novi?" "Novi adalah sahabatku yang meninggal 7 tahun lalu karena terpleset jatuh di tangga itu setelah sholat subuh. Kepalanya terbentur lantai yang menyebabkan Novi mengalami luka dalam di kepalanya." Menurut Teh Siska, Novi sempat koma selama seminggu saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Bandung, sebelum akhirnya meninggal dunia. Novi terjatuh saat berlari turun ke bawah dengan masih mengenakan mukena. Sebelum kejadian itu, Novi sholat subuh berjamaah dengan penghuni kosan lainnya. Ia memang terbiasa menjadi makmum. "Jadi sebetulnya itu hantu Teh Novi atau?" tanya Fitri. "Kemungkinan seperti itu Fit, tapi entahlah. Oh iya, Novi ini putri kedua dari Bu Linda, pemilik kosan ini. Dan dia dulu tidurnya di kamar nomor 7 yang pernah ditempati sama Santi sebelum pindah." "Oh pantes, waktu itu pas Santi sholat subuh, Santi merasa ada yang menjadi makmum. Tapi pas selesai Santi gak lihat siapa-siapa di belakangnya. Iya kan Ti?" Aku. Santi hanya mengangguk. "Nah Santi, kejadian kemarin sore sampai malam kamu ingat gak? Kamu nangis-nangis sampai histeris dan kamu sempat kesurupan," tanya Teh Siska. Santi pun hanya menggelengkan kepala saja. Seingatnya ia hanya tidur terlalu lama hingga dibangunkan tengah malam oleh Teh Siska. "Lalu apa hubungannya dengan membawa laki-laki ke kosan Teh?" tanya Anggi penasaran. "Jadi gini, Novi ini kan diamanati sama Bu Linda untuk menjaga kosan ini. Karena ini kosan putri, maka Bu Linda mewanti-wanti agar seluruh penghuni kosan tidak membawa teman lawan jenis masuk. Ini tugas yang diberikan kepada Novi, karena Bu Linda sendiri kan tinggal di Cianjur. Maka dari itu setelah kepergian Novi, Tetehlah yang diamanati untuk menjaga kosan ini.
karena Bu Linda tahu kalau Teteh sahabat Novi. Kalau ada apa-apa, Teteh wajib melapor ke Bu Linda, sambung Teh Siska. Teh Siska kemudian menceritakan kronologi detail penyebab Novi meninggal karena terjatuh dari tangga kosan. Sekitar seminggu sebelum kejadian itu, Novi sempat bertengkar hebat dengan pacarnya. Novi lantas mencurahkan kesedihannya kepada Teh Siska. Pertengkaran itu dipicu karena Novi seringkali melarang pacarnya untuk datang ke kosannya. Pacar Novi pun mencurigai jika Novi berselingkuh karena selalu melarang pacarnya datang ke kosan. Karena itulah Novi dan pacarnya akhirnya putus. Novi lantas mencoret-coret dinding kamarnya untuk meluapkan kekesalannya. Bayangkan kalau misal Novi mengizinkan pacarnya datang, penghuni kosan lain bakal berpikiran seperti apa? Karena dia yang diwanti-wanti ibunya sendiri agar kosan steril dari laki-laki. Namun setelah sholat subuh, tiba-tiba Novi mendapat telepon dari pacarnya. Mantan pacarnya sudah berada di depan kosan. Niatnya ingin meminta maaf kepada Novi dan mengajak balikan. Karena tak ingin terlihat oleh penghuni kosan lain, makanya Novi diam-diam lari turun ke bawah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Novi yang cerdas, periang dan mandiri, itu harus meninggal di usia 21 tahun setelah terjatuh dari tangga. Sejak saat itulah, kalau ada penghuni kosan bawa teman lawan jenis, pasti saja kosan ini gaduh. Ada yang kesurupan lah, itulah, inilah. 1,5 tahun lalu juga sama kejadian seperti kemarin. Tanya saja ke Ayu dan Ratna. Ada penghuni kosan yang nekat bawa teman laki-lakinya masuk ke dalam rumah ini, kata Teh Siska. Setelah terungkap siapa hantu yang menghuni kosan itu dari Teh Siska, maka semua penghuni baru semakin percaya tentang adanya larangan membawa lawan jenis masuk ke dalam kosan. Sejak saat itulah, para penghuni kosan menghormati adanya aturan di kosan itu. Hingga tak pernah ada lagi yang mengalami kesurupan. Meski begitu, hantu Novi memang terkadang sering muncul di saat-saat tertentu. Seperti ikut menjadi makmum saat pelaksanaan sholat, atau seliweran seperti ingin menyapa para penghuni kosan. Dan pada akhirnya seluruh penghuni kosan menjadi terbiasa dengan kemunculan hantu Novi. Jika saat sholat berjamaah, para penghuni kosan tak pernah ketinggalan untuk mengirimkan doa kepada dia. Sementara kamar nomor 7 itu tak pernah diisi oleh siapapun hingga aku dan Santi termasuk yang lainnya lulus kuliah.